Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahri Ramadhani dengan NIM 200603502002. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teori pertukaran sosial. Sudah sejak lama kita ketahui bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk individu, melainkan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menciptakan interaksi dan membangun hubungan-hubungan dengan manusia lain yang ditemuinya. Teori pertukaran sosial ini adalah model ekonomis yang memusatkan perhatian pada dinamika hubungan, termasuk bagaimana hubungan-hubungan terbentuk, bagaimana hubungan dijaga keberlangsungannya, dan apakah hubungan tersebut akan berakhir. Asumsi yang paling mendasar dari teori ini adalah bahwa orang akan termotivasi oleh kepentingan pribadi, sehingga dengan kata lain, pertukaran sosial akan berasumsi bahwa individu ingin memaksimalkan perolehan pribadinya dengan pengorbanan seminimal mungkin dalam suatu hubungan. Asumsi tersebut bersifat objektif karena manusia adalah sepenuhnya makhluk yang rasional. Adanya saling ketergantungan memunculkan konsep kekuasaan untuk menentukan hasil akhir dari hubungan antar manusia. Thibaut dan Kelly mengungkapkan ada dua jenis kekuasaan di dalam teori tersebut, yaitu pengendalian nasib dan pengendalian perilaku. Yang dimaksud dengan pengendalian nasib adalah suatu kemampuan atau kekuatan yang akan mempengaruhi hasil akhir pasangannya. Sedangkan pengendalian perilaku adalah kemampuan atau kekuatan yang akan mampu mengubah perilaku orang lain. Dan secara umum, teori pertukaran sosial adalah menganalisis hubungan antar manusia dengan cara membandingkan interaksi antar manusia dengan kegiatan pemasyarakat. Oleh karena itu, di dalam teori pertukaran sosial ini ada 4 konsep dasar. Yang pertama, ganjaran, biaya, hasil, dan tingkat perbandingan. Ganjaran atau reward merupakan salah satu unsur di dalam sebuah hubungan yang berupa nilai-nilai positif. Dikarenakan konsep ganjaran ini bersifat relatif, maka kerap terjadi perubahan sesuai dengan orang dan waktu di mana terjadinya hubungan itu. Yang kedua, biaya. Biaya atau cost merupakan salah satu unsur di dalam sebuah hubungan yang identik dengan nilai-nilai negatif. Biaya di dalam sebuah hubungan dapat berupa uang, waktu, konflik, keruntuhan harga diri, maupun kecemasan. Sama seperti halnya dengan ganjaran atau reward, biaya bersifat relatif yang dapat berubah-ubah sesuai dengan orang dan di mana terjadinya hubungan tersebut. Yang ketiga yaitu hasil. Hasil atau laba di dalam pertukaran sosial kerap identik dengan kecenderungan orang untuk memaksimalkan reward yang diperoleh dan meminimalisir cost yang dikeluarkan. Yang keempat, tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan dalam sebuah hubungan menjadi sebuah standar yang digunakan individu untuk mengevaluasi output dari suatu situasi. Thibaut dan Kelly membagi dua jenis tingkat perbandingan untuk membandingkan kepuasan terhadap stabilitas sebuah hubungan, yaitu 1. Tingkat perbandingan evaluasi bentuk representasi dari apa yang orang lain rasakan, yang mana hal tersebut seharusnya diterima sebagai bentuk reward dan biaya dari sebuah hubungan tertentu. Yang kedua,
tingkat perbandingan alternatif. Tingkat perbandingan alternatif merujuk pada tingkatan terendah dari reward suatu hubungan yang akan diterima oleh seseorang dengan memberikan alternatif ganjaran yang tersedia dari beberapa hubungan atau menjadi sendirian. Dalam teori pertukaran sosial, orang cenderung membuat perbandingan dan seringkali tanpa disadari. Mereka membandingkan hubungan dengan harapan atau hubungan sebelumnya. Titik perbandingannya adalah untuk membantu seseorang memutuskan kapan mereka menerima cukup keuntungan dari sebuah hubungan. Adapun pengertian teori pertukaran sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kelly dan Thibault, teori ini menggambarkan bagaimana orang menilai suatu hubungan dengan orang lain dan di mana dalam suatu hubungan sosial yang dimiliki orang tersebut terdapat unsur imbalan. Yang kedua, menurut Emerson, teori pertukaran sosial adalah suatu pendekatan dalam sosiologi yang secara sederhana. Thibault dan Kelly mengungkapkan bahwa individu mencoba untuk memperkirakan hasil dari sebuah interaksi sebelum hal itu terjadi. Dengan kata lain, individu telah mempunyai ekspektasi tertentu saat ia membangun suatu interaksi dengan individu lainnya. Hubungan relasi antara Thibault dan Kelly dari tahun 1953 sampai 1986 diakui sebagai salah satu kolaborasi psikologis terbesar sepanjang masa. Keduanya saling berkolaborasi dalam mengembangkan teori pertukaran sosial, yang mana teori ini merupakan teori saling ketergantungan antar individu yang pertama kalinya dibahas secara luas dalam buku mereka yang berjudul The Social Psychology of Groups pada tahun 1959. Dan selanjutnya pada tahun 1998 dalam Handbook of Social Psychology dikatakan bahwa teori keduanya memiliki analisis yang menarik dan mendalam sehingga dapat bertahan lama. Memang teori ini telah mempengaruhi para ilmuwan yang mempelajari dinamika sosial, perbandingan sosial, atribusi, presentasi diri, pengaturan diri, cinta, komitmen, dan topik-topik sejenis yang saling berkesinambungan. Hal yang mendasari seseorang melakukan pertukaran sosial adalah pada prinsip transaksi ekonomis yang elementer. Orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Ahli teori pertukaran memandang bahwasanya interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Demikianlah penjelasan saya mengenai teori pertukaran sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.